Ya, dengan ada pertanyaan kita mulai ini pertemuan 2 mata kuliah ilmu negara dengan materi perkembangan teori negara. Nah, jadi kalau kalian nanti udah punya bukunya, ya mau kalian beli di luar pun nggak ada masalah. Saya tinggal menjelaskan. Saya nggak membacakan lagi untuk kalian salin, karena itu sangat nggak efektif. Otak kalian bekerja 2 kali, menulis dan mendengarkan. Ya. Jadi negara ini menjadi objek utama dalam pendirian suatu negara baru. Jadi negara ini adalah kalau bisa dibilang seperti badan hukumnya. Ya. Jadi apa itu negara? Sesuatu bisa dikatakan sebagai negara itu jika sudah ada masyarakat yang mengakuinya. Timur Leste itu Pak ya? Ya, masyarakat dulu, masyarakat setempat dia mengakui bahwa kami negara Timur Leste. Ya, ada wilayah, jelas batas wilayahnya. Ya, batas wilayah harus jelas. Ada warganya, ada sistem pemerintahannya, ada pertahanan keamanannya. Harus bisa jadi negara. Itu pun harus melalui sidang PBB. Harus ada pengakuan seperti saya bilang minggu lalu, 2/3 dari anggota Kongres. Ya? Harus ada pengakuan 2/3 dari anggota Kongres, baru dia bisa jadi suatu negara. Nah, tapi memang saat sekarang ini seperti yang saya bilang juga minggu lalu, bukan hanya 2/3 dari anggota Kongres, tapi juga dari kepentingan politik negara-negara lain. Nah, seperti saya bilang, ya Palestina udah didukung 186 negara merdeka, tapi nggak merdeka-merdeka juga dia, karena ada kepentingan Amerika di situ. Benar apa kepentingan Amerika di situ? Minyak. Nggak ada. Palestina nggak ada minyak, nggak ada minyak bumi, nggak ada hasil-hasil, nggak ada. Mereka hanya tanah merah kering. Kalian boleh cek di YouTube. Jadi apa yang ditutup atau itu Pak? Karena janji di Taurat, di kitab lama, di Taurat bahwa Israel jalur Gaza adalah tanah yang dijanjikan untuk umat Yahudi. Ya. Tapi sekarang pun kita lihat, ya, bukan hanya orang Islam Palestina yang diperangi. Saya nggak ngerti sekarang Israel itu agamanya apa. Yahudi. Kamu bilang Yahudi, Yahudi pun ditembaki. Nggak nonton kamu video-video terbaru di YouTube, di Snack, di TikTok? Masyarakat Yahudi juga ditembaki. Kristen juga gereja dibom. Ada kan? Gereja tertua di jalur Gaza dibom. Apa tujuannya? Berarti Israel bukan lagi tujuan agama, tapi memang hobi membuat kerusuhan. Ya kan? Kalau namanya perang agama, apa perang mereka? Mereka kan umat Yahudi, umat Nabi Daud. Ya, bahkan rawi Yahudi bilang Yahudi bukan Israel. Saat mereka dipukuli di tembok ratapan. Karena dulu kami terusir di Eropa, yang menampung kami adalah saudara-saudara Muslim dari Palestina. Mereka yang memberi kami tempat. Kami tidak ada niat untuk mendirikan negara baru. Kami nggak tahu Israel itu bentukan siapa, suruhan siapa, sehingga mengatasnamakan Yahudi. Ada tuh videonya, kalian cari. Itu pernyataan langsung dari rawi Yahudi. Rawi itu berarti pemuka agama Yahudi. Ya. Jadi kalau
perlu kita ketahui lagi bahwa Yahudi itu bukan Kristen. Ya. Yahudi itu agama. Dia bukan Kristen. Jadi kalau kalian bilang Yahudi Kristen salah. Kristen itu umatnya Nabi Isa, atau Isa dikatakan Tuhan. Yahudi umatnya Nabi Daud. Beda. Kristen kitabnya Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya. Yahudi kitabnya Taurat. Mana yang kalian bilang sama? Mana yang umat Kristen bilang sama? Kenapa sejarahnya Kristen juga punya kepentingan di jalur Gaza? Ya iya, karena Masjidil Aqsa adalah tempat ibadah tiga agama, Islam, Yahudi, Kristen. Memang ada rumah ibadahnya di situ, di dalam komplek Masjidil Aqsa. Ya. Jadi sejarah negara itu memang harus jelas. Awalnya dari mana? Ya, seperti saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada nih orang, ada di YouTube juga, orang menduduki suatu wilayah di antah berantah di Amerika, dijadikannya satu wilayahnya itu udah dibeli tanahnya, jadikannya negaranya. Ada itu, cuman kecil, anggotanya pun paling cuman 4 atau 5 orang, cuman anggota keluarganya aja. Ya. Kalau negara yang betul itu harus ada warganya yang mengakui, harus bulat. Suara mengakui. Inilah juga yang terjadi dengan Sipadan dan Ligitan. Kalian tahu cerita Sipadan dan Ligitan? Itu wilayah Malaysia sekarang, yang dulu wilayah Indonesia. Kenapa bisa jadi wilayah Malaysia? Karena masuk ke sidang PBB. Masuk ke sidang PBB, terjadi penyampaian opini masing-masing, sama-sama keras itu wilayah negaranya. Jadi jalan satu-satunya PBB untuk menyatakan itu wilayah siapa? Tanya warga setempat. Ya, tanya warga setempat yang tinggal di situ. Tanyalah warga Sipadan dan Ligitan. Dulu itu memang punya Indonesia, tapi sayangnya dulu pemerintahan Indonesia kurang perhatian ke daerah-daerah terluar, terpinggir bukan dalam ekonomi ya, terpinggir dalam wilayah batas Indonesia ya. Dia berada di pinggiran Indonesia. Makanya saat ditanya, dibilangnya apa dibilangnya? Yang ngasih makan kami Sultan dari Malaysia. Kenapa? Karena saat mereka tinggal di situ, yang sering ngasih bantuan adalah kerajaan Malaysia. Ngasih makan, ngasih ini, ngasih itu. Jadi mereka Malaysia pintar, nggak ngeklaim patok wilayah. Ambil hati masyarakat. Selesai. Ya? Makanya masyarakatlah yang menentukan kemana mereka. Itu juga yang terjadi dari Timor Leste. Ya, Timor Leste di masa pemerintahan Pak Habibie pecah. Kenapa? Karena waktu pemerintahan Pak Soeharto nggak ada yang berani. Beraninya cuman main belakang. Main belakangnya gimana? Cuman menghasut. Kalian tuh bukan Indonesia. Indonesia 17 Agustus 45 merdeka. Kalian enggak, kalian 49. Mereka memang 49. Karena kita Indonesia dijajah Belanda, mereka dijajah Portugis. 49 baru merdeka. Yang boleh cek sejarahnya, memang 49 mereka. Ya, 21 Juli kalau nggak salah saya.
isu-isu itulah yang diangkat untuk mengakui, untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka bukan Indonesia. Ya, merdekanya beda, ya kan? Warna kulit beda dari umumnya warna kulit masyarakat Indonesia. Orang hitam-hitam. Iya. Afrika. Ya, rambutnya beda-beda. Putih rambutnya. Rambutnya ikal semua. Ya. Yang di Indonesia paling cuman 0,1% yang ikal, yang betulan ikal ya, bukan yang dari lahir ikal, bukan kalian bikin ikal. Ya, kadang-kadang ada nih perempuan rambutnya udah bagus, cantik-cantik, lurus, diikal-ikalkan. Yang aneh-aneh yang perempuan. Jadi ada yang ikal malah mau lurus. Ya. Jadi teori-teori negara ini ada 8. Yang pertama itu teori negara formal. Jadi teori negara ini melihat negara sebagai sebuah lembaga formal dengan sudut pandangan normatif dan yuridis. Melihat negara sebagai sebuah lembaga formal dengan sudut pandangan normatif dan yuridis. Nah, jadi yang seperti juga saya jelaskan pada minggu yang lalu, kalau formal itu dilihat dari bentuknya, badannya, ya, dari aturannya, undang-undangnya. Itulah negara dilihat secara formal. Ya. Indonesia kenapa dikatakan sebagai negara presidensial? Karena dalam undang-undang dasar negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dengan dibantu oleh wakil presiden. Itulah yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara presidensial. Ya. Kayak Amerika juga ya Pak ya. Ya, Amerika Federal. Kenapa Amerika Federal? Karena memang di situ kalau bisa dibilang Amerika sekarang adalah 90% lebih adalah pendatang. Ya. Karena kalau penduduk aslinya sekarang hampir sudah punah. Penduduk asli Amerika. Apa? Lupa saya. Suku Dayak gitu. Iya, suku-suku pedalamannya itu. Sudah hampir di bumi hanguskan. Kalau ada yang nanti kalian lihat lah. Ya. Jadi kalau dilihat dari pandangan normatifnya seperti tadi kan, badan-badannya, aturannya. Nah, kalau yang yuridisnya, gimana pelaksanaannya? Benar nggak sesuai dengan aturannya? Ya kan? Jalan nggak aturannya? Jalan nggak undang-undangnya? Nah, makanya saya harap kalau mahasiswa Fakultas Hukum itu punya undang-undang dasar yang lengkap. Ya. Kalian harus punya undang-undang dasar yang lengkap dari Undang-Undang Dasar 45 sampai amandemen terakhir. Supaya apa? Kalian anak hukum, kalian harus tahu peraturan perundang-undangan. Jangan beli undang-undang dasar yang anak SD. Yang kalau dulu kalau saya sekolah itu belinya Rp500. Yang undang-undangnya entah berapa, belakangnya gambar menteri semua. Ya, betul Pak. Ya kan? Jangan kalian beli itu. Kalian beli itu, saya buang itu punya kalian. Kalian harus belajar undang-undang. Jangan kalian beli yang seperti itu. Balik aja kalian ke SD kalau kalian beli kayak gitu. Nggak mahal kok undang-undang itu. Gramedia semalam saya baru cek harganya sekitar 20-an, nggak sampai 30. Gramedia. Apa nama itu Pak? Undang-Undang Dasar Amandemen 1945. Ada tuh di Gramedia.
Nah, media buku baru pasti asli. Ya. Kalau cuman nggak sampai 30 kalau nggak salah saya. Saya ada di rumah, lupa saya bawa. Ya. Jadi harus tahu dasarnya. Dasar kita ya Undang-Undang Dasar 1945. Apa dasarnya? Kebebasan beragama ada di undang-undang, semua ada. Ya kan? Jadi struktur negara dipimpin oleh presiden ada di Undang-Undang Dasar. Jadi harus jelas. Jadi kalau ditanya orang, kenapa Indonesia dipimpin oleh seorang presiden? Jangan kalian bilang memang udah seperti itu. Ya, itu kalau jawaban orang yang bukan kuliah di Fakultas Hukum. Kalau kalian harus bisa menjelaskannya, kenapa dipimpin oleh seorang presiden. Dengan syarat suatu negara harus dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Ya, kenapa Indonesia jadi memilih presiden? Karena dari dulunya Indonesia dipegang oleh seorang presiden, tidak pernah mengaku sebagai raja, dan dijalankan secara presidensial. Mulai dari Soekarno yang pertama. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi. Itu mungkin hafal. Kalau wakilnya mungkin nggak hafal ya, karena saya pun antara iya dan enggak juga. Karena di masa Soeharto wakilnya banyak. Fungsi utama negara dipandang hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Ya. Ini fungsi utama dari suatu negara dipandang hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Kenapa dibilang seperti itu? Karena dengan adanya negara itu harus bisa mengatur masyarakatnya untuk hidup damai berdampingan. Ya. Kalau kita lihat lagi di luar negeri pun mereka sangat salut dengan Indonesia. Kenapa? Ya, banyak agama, banyak suku, ras, budaya. Tapi nggak pernah ada keributan. Dulu aja ada keributan. Ya, kita nggak bisa kesampingkan tragedi Poso. Ya, kalau dulu di YouTube ada tuh tragedi Poso, sekarang nggak ada lagi. Sekarang ini apa itu OPM Papua itu Pak, yang masih bergejolak. Kalau OPM Papua itu nggak murni Papua. Ya, mereka dipersenjatai oleh asing. Tapi dalam apa itu KMB itu dulu Papua itu wilayah Indonesia itu Pak. Iya. Timur Leste pun wilayah Indonesia, semua wilayah Indonesia. Itulah yang saya bilang juga sudah pernah saya sampaikan minggu lalu. Dunia nggak akan pernah tenang kalau Indonesia masih sebesar ini. Ya. Ini maunya dunia apa? Ini setiap pulau itu merdeka. Sumatera merdeka, Jawa merdeka, Sulawesi merdeka, Kalimantan merdeka, Papua merdeka. Jadi kalau mau diserang enak. Ya, kalau sekarang masih komplit seperti ini, diserang Pulau Jawa, nanti kan dari Sumatera datang, dari Kalimantan datang, semua datang. Nggak siap mereka. Ya kan? Makanya Indonesia yang seperti saya bilang sampai sekarang, dari Indonesia merdeka tahun 45 nggak punya kapal induk, nggak ada yang berani. Karena begini Pak, kenapa Indonesia tidak boleh punya kapal induk? Karena luar negeri kayak Barat itu kan negara sekutu itu ketakutan kalau Indonesia punya kapal induk bisa menguasai dunia Eropa. Indonesia pun udah ditawari sama Rusia untuk ngambil kapal induk mereka, buatan mereka baru. Tapi juga menurut Menhan Pak Prabowo belum terlalu
penting. perlu. Saat ini belum terlalu perlu karena nggak ada, karena saya sebenarnya salut kalau Menteri Kelautan itu Ibu Susi, ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Kenapa? Kalau Menteri memang harusnya jangan bicara aturan lagi, langsung eksekusi. Nyuri ikan, tenggelamkan kapalnya. Orangnya tahan, kapalnya tenggelamkan. Habis itu deportasi. Selesai. Nggak ada yang berani masuk. Nggak ada yang berani masuk. Masuk aja perbatasan Indonesia, bentuknya kapal ikan, tangkap, tembak, tenggelam. Memang kita supaya disegani oleh negara-negara luar harus seperti itu. Kita harus menunjukkan kekuatan kita. Saya nggak ngerti di periode kedua kenapa beliau nggak dipakai lagi. Padahal bagus. Kalau dia bilang bagus, saya yang bagus saya bilang bagus, yang enggak. Ya, tatanan yang melekat pada ruang gerak negara dalam porsi yang sempit didorong oleh keinginan untuk menyelenggarakan hak politik secara efektif. Tatanan yang meletakkan ruang gerak negara dalam porsi yang sempit didorong oleh keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif. Apa maksudnya? Ini dalam masa politik, ya. Februari 14 kita pemilihan calon legislatif. Baru presidennya saya nggak tahu, sama presiden mungkin bulan 10. Ya. Itu caleg bersamaan itu dengan pilkada itu nanti Pak, beda 10 hari aja. Apa saya bilang? Itu terlalu banyak kepentingan. Capres 1, Capres 2, Capres 3. Banyak kali kepentingan. Ya. Kalau Capres 1 masih mending, dia anggota partai. Mau main Ganjar. Ganjar kan anggota partai. Ya kan? Capres 2 Pak Prabowo ketua partai, pemilik partai. Capres 3 Anies Baswedan PKS Pak. nggak ada partai. PKS kan enggak. Dia rektor, nggak partai. Dia rektor Paramadina Jakarta. Dia nggak terdaftar di partai manapun. Dia independen. Kalau dia PKS, mana mungkin Nasdem mau bawa dia? Tapi di YouTube itu dia dirangkul sama PKS ini. Iya, pendukung. Ya. Kalian udah bisa milih, kalian milih masing-masing, lihat baik buruknya menurut kalian. Masa saya jelaskan? Karena saya pendidikan, bukan politik. Ya, nggak baik kalau kita cerita politik di pendidikan. Ya. Jadi jangan bilang dalam satu pencapresan nggak ada nih janji-janji politik kepada partai pendukung, nggak masuk di akal. Ya, nggak masuk di akal. Itu sama dengan prinsip seperti saya bilang, nggak ada makan siang yang gratis. Ya, kalian diundang makan siang oleh seseorang, itu pasti nggak akan gratis. Pasti dia punya tujuan untuk mengundang kalian makan siang. Ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba datang angin baik mengundang kalian, yuk kita makan siang. Nggak masuk di akal. Pasti dia punya tujuan lain. Jadi jangan, saya mohon maaf kepada partai-partai politik yang ada, jangan bilang nggak punya kepentingan, hanya kepentingan bangsa dan negara untuk
untuk mengusung capres ini. Nggak masuk logika saya bilang. Ya. Bayangkan untuk pencapresan suatu capres, partai harus keluar uang berapa? Hah? Ya kan? Dalam masa kampanye nanti dia harus mengakomodasi buat baju, buat apa, buat ini spanduk segala macam, udah keluar uang berapa? Makanya jangan cerita nggak punya kepentingan. Nggak mungkin orang mau keluarkan uang secara sukarela. Daripada kalian keluarkan uang sukarela ke partai politik, bagus ke panti asuhan, lebih masuk di akal. Amal diterima Tuhan. Ya kan? Pasti kalau kita mengeluarkan uang untuk partai politik, ada tujuan yang ingin kita capai. Ada sesuatu yang ingin kita hasilkan di partai politik itu. Memang itulah apa? Saya bukan bilang itu jelek, enggak. Ini memang itulah yang terjadi. Ya? Apa yang kita lakukan itu pasti ada nanti tagihannya. Ya. Kita masuk di satu partai, misalnya Pak Ganjar masuk capres, kalau dia duduk, Mahfud MD ini yang jelek kali Pak. bukan masalah Mahfud MD-nya. Pasangannya Pak Ganjar sama Mahfud MD. Mohon maaf sebelum saya bilang kan, supirnya bukan Pak Ganjar, Ibu Mega. Ibu Mega. Iya, tapi ada Mahfud MD Pak, Mahfud MD. Nah ini koalisinya ini nanti bahaya ini Mahfud MD. Ya, Pak Anies. Lihat, Wah ya, tahu Pak. supirnya 3. Ya, 3 kan? 3 partai di situ. PKS, PAN, PKS, Iya, PKS siapa? Nasdem sama PAN. PAN di Prabowo. Satu lagi PBB. Bukan PBB, PKB. Muhaimin. Oh iya. Ya. Prabowo apa? BBB. Prabowo ada PBB situ si Yusril. Demokrat. Banyak tuh Prabowo. Terserah, saya nggak mau mengarahkan kalian kemana, silakan. Ya, karena saya selalu tekankan bahwa nggak ada makan siang yang gratis. Jadi kalian memilih caleg, memilih capres, memilih calon wali kota, calon gubernur yang dekat. Wali kota belum, calon gubernur. Ya, itu berarti nggak ada yang belum nampak. Hah? Gubernur pun belum nampak. Masih Ya, karena gubernur Pak Edi Rahmayadi udah nggak menjabat lagi, udah PJS sekarang. Iya, tapi kan ikut juga calonnya Pak. Iya, dia ikut calon tapi belum muncul juga. Bobi juga itu Pak, calon gubernur Bobi Nasution. Hah? Waduh, aku dari kosong nih mana? Hah? Aduh, Kalau mau modal nekat kan dari DPD. Kalian mau jadi caleg modal nekat dari DPD. Itu kalian daftar sendiri, biaya kalian sendiri, nggak ada setir. Kalian daftar ke KPU, dapatkan nomor urutnya, udah. Kalian mau bentuk tim sukses mau nggak terserah kalian. Kalau kalian yakin nggak bentuk tim sukses bisa menang, ya silakan. Oh Pak, saya banyak kawan saya Pak dari SD, SMP, SMA, kuliah, banyak kawan saya Pak. Kalau mereka semua milih, kemungkinan saya duduk Pak. Yakin nggak deh kawan kalian milih kalian? Tapi dipilih suaranya lebih besar daripada DPRD Pak. Iya. DPRD 2 kali lipat. Karena DPD pun kalau Setara dengan DPR itu Pak. syarat mencalonkannya harus punya KTP kalau nggak salah 1000. Iya betul Pak. Ya, jadi kalau kalian Kota Medan, kalian harus punya KTP Kota Medan 1000. Betul. Bukan satu KTP kalian fotokopi rangkap 1000, bukan 1000 orang. Orang betul Pak. Ya, Berarti satu kecamatan lah itu. makanya itulah kalau yang di DPD memang nggak ada dia tekanan, karena nggak ada kepentingan politik di situnya.
Ya, Suaranya pun lebih besar daripada DPRD ya. ya udah pasti kalau dia DPR RI, Lebih ya, besar lagi daripada DPD. misalnya enggak, kalau kalau koalisinya iya besar, tapi kalau perorangannya enggak. Kenapa? Misalnya caleg dari PDI, anggota legislatif dari PDI duduk, kan bukan dia sendiri. Jadi kalau dalam dia setuju dengan enggaknya suatu putusan ketua majelis, bukan dia sendiri. Dia harus kompak dengan kawan-kawannya. Ada 20 orang, 20 orang, 30 orang, 30 orang. Itu kalau anggota legislatif. Nggak bisa kalian berdiri sendiri. Ya, kalian jadi caleg salah satu partai, duduk. Ada 5 orang di situ, ada pembahasan misalnya. Kalian setuju atau enggak? Harus satu suara. Nggak bisa yang satu setuju satu enggak, satu setuju satu enggak. Karena suaranya bukan suara perorangan, tapi suara partai. Tapi kalau DPD suaranya perorangan, nggak ada suara partai, nggak ada kelompok, karena dia jalannya pun sendiri. Ini hal kecil juga untuk membantu Palestina, nggak minum aqua lagi, minum air mineral. Aqua punya Danone, Danone milik Amerika. Jadi maybe nggak boleh Pak? Nah, KFC nggak. Kalian beli aja ayam pinggir jalan. Tapi nggak ada. Hah? Tapi itu Pak sudah MUI Pak, lisensi MUI nanti. Memang udah lisensi MUI, udah halal. Kalian bayangkan, itu yang punya merek Amerika, ya. Nanti kalian pelajari lagi di haki. Ada namanya lisensi. Jadi kalau lisensi itu, dimanapun merek dia berada di ujung dunia, dia tetap dapat 10% keuntungan. Memang kalian nggak beli ayam Amerika, kalian nggak beli ayam Israel, enggak. Tapi yang 10% ini kan nyampe ke Amerika, nyampe ke Israel. Enggak, keuntungan dari satu grade KFC, satu grade McD itu, pizza, itu ke sana terbangnya. Hah? Pak, tapi udah biasa Pak beli KFC, itu ayam pinggir jalan banyak. Jelas tetangga yang jualan kan. Ya kan orang-orang jauh kan? Kalau dekat rumah pasti yang jualan dekat rumah itu orangnya dekat rumahnya di situ juga. Iya. Orang Jawa biasanya itu Pak. Lebih bagus kalian, lebih berpahala kalian menyelamatkan ekonomi keluarganya. Ya, mana tahu cuman, mohon maaf, bukan maksud mengecilkan ya, mohon maaf. Mana tahu dia jualan ayam cuman itu mata pencahariannya. Ya, dengan kalian membeli misalnya di KFC, McD atau di mana, kalian membunuh mata pencaharian dia. Ya, saya contoh dengan siapa yang pengusaha jalan tol yang Cina masuk Islam itu? Yusuf Hamka. Dalam melaksanakan sedekah Jumat, ya, dia kasih nasi gratis setiap Jumat di rumahnya. Di dekat rumahnya ada 3 kedai nasi. Supirnya punya kedai nasi, istrinya yang jalan. Saat beli untuk kedai nasi, disuruhnya kita butuh 1000, bagi 3 sama rata kedai nasi ini, beli dari mereka. Supirnya bilang, Pak, kenapa nggak dari istri saya? Istri kamu tinggal di mana? Istri saya tinggal di jalan ini misalnya. Istri kamu rezekinya sudah ada di jalan itu. Ya. 3 kedai nasi ini rezekinya di jalan ini. Kalau kita, setiap orang kita kasih gratis, kita membunuh rezeki mereka. Besok mereka nyumpahin kita. Itu Pak Yusuf Hamka
bagi-bagi gratis bikin rugi kedai nasi saya. Tapi kalau kita beli nasi dari mereka, kita didoakan. Baik kali Bapak Yusuf angkat tuh bagi-bagi nasi pakai nasi kedai nasi kami, nggak minta korting lagi. Tuh logika. Kalau kita mau berbuat ya seperti itu, seminimal-minimalnya. Rubah kalau biasa Aqua, ini merek Indonesia, punya Indonesia. Ya, kalau kalian punya galon di rumah Aqua nggak apa-apa, udah terbeli mau dimandikan lagi. Saya pun nggak apa ya, saya nggak beli lagi. Ayam pun dulu saya masih sering beli ayam KFC, tapi udah saya stop. Pinggir jalan pun apa? Nggak sering sih, paling ada seminggu sekali ada. Tapi sekarang memang udah nggak. Saya mau buat KFC di Komplek Asia Mega Mas ditutup, biar bangkrut. Ya, buat. Ya. Kenapa? Di Irak, di Kuwait, di mana-mana, McD, KFC bangkrut. Kita yang katanya 84% Islam nggak bisa bikin bangkrut. Karena udah ada lisensinya, mungkin. Sama di sana pun ada, di Qatar pun ada, tapi bangkrut mereka. Nah, lanjut teori kedua, teori negara kapitalis klasik. Teori negara kapitalis klasik merupakan pertentangan dengan kapitalisme klasik Adam Smith. Pertentangan dengan pandangan kapitalisme klasik Adam Smith tentang pengaturan masyarakat oleh tangan yang tidak tampak. Tampak atau tidak kelihatan. Nampak. Ya, kalau dalam bahasa buku kan seperti itu, tampak gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak tampak. Apa maksudnya ini? Jadi dalam teori negara kapitalis klasik ini tidak setuju dengan istilahnya pelaksanaan negara dengan tangan tak tampak. Karena bagaimanapun pelaksanaan suatu negara itu harusnya sudah ada perencanaan terlebih dahulu. Nggak ada tiba-tiba presiden melakukan perbaikan jalan tol. Ya, contoh seperti di Bengkulu, Lampung yang semalam Presiden Jokowi lupa saya, Bengkulu apa Lampung semalam yang dia berkunjung yang heboh gubernur. Lampung Selatan. Ya, ini gubernurnya udah tahu presiden mau datang, diperbaiki jalan ibu kota. Pagi dia, Pak. Nah, diperbaiki jalan ibu kotanya, mulus jalan ibu kota. Tapi Presiden Jokowi juga bukan orang yang bisa dibodoh-bodohi. Jangan lewat sini, belok. Nah, jalannya bergerundul, kan ada tuh videonya, goyang-goyang. Dia cuma bilang aja, ini jalan kok goyang-goyang ya. Ajudannya langsung telepon ke gubernur, Pak, Bapak Presiden ini lewat jalan ini katanya goyang-goyang. Ya, kan jalannya seharusnya jalan ini, nggak tahu bapak yang minta sini. Kena semua kan. Itu sebenarnya kalau cara-cara presiden pejabat publik itu harus seperti itu. Kalau kita pimpinan negara, ya kita ingin mengunjungi negara kita, wilayah negara kita, jangan yang sudah disediakan, tapi yang belum disediakan. Yang maksudnya tadi kan kaitannya dengan yang nampak dan tak tampak, tak kelihatan.
Jadi yang kelihatan itu udah pasti baik. Untuk apa kita seleksi ini? Untuk apa kita nilai lagi ini? Udah nampak, media udah nyorot segala macam. Betul kata Pak Jokowi, belok, ambil jalan yang nggak pernah dijalani pejabat. Betul, jalannya gerundulan. Ya, memang harus seperti itu. Nah, kalau nanti rezeki kalian jadi anggota legislatif, kalian jangan hanya duduk di kantor. Ya. Kalian anggota legislatif, wakil rakyat, maka kalian harus melihat rakyat di daerah dapil kalian. Kunjung semua Pak. semua harus. Itu waktu semua. Eh, Minimal 2 M itu Pak baru bisa. ya harus siap lah. Kalian kan udah memutuskan menjadi caleg, harus siap menampung aspirasi setiap masyarakat. Mengandung aspirasi setiap masyarakat bukan dengan menugaskan orang. Yang bagus itu kita turun sendiri. Ya. Kalau kita mau menugaskan orang, nanti yang didapat di sini A sampai sini B, rupanya pakai perantara lagi C, D, E sampai Z mungkin. Udah nggak sama lagi. Karena orang dalam menyampaikan sesuatu pasti ada bumbunya. Pasti ada kata-kata yang ditambahkannya. Nggak murni. Kalian nggak bisa menjelaskan sesuatu sama seperti mesin fotokopi yang titik komanya sama. Ya. Jadi kalau yang dalam penyelenggaraan negara harusnya seperti itu. Ya, penyelenggaraan negara itu harus seluruhnya, baik yang nampak atau tak tampak, bukan hanya yang nampak, yang kelihatan saja, tapi yang nggak nampak juga banyak. Ya. Dan pula kalau jadi anggota dewan misalnya, datangnya cuma saat mau Sidang. pemilu. Itu banyak di wilayah tempat tinggal saya. Alasannya reses. Apa reses cuma 5 tahun sekali? Ya. Selama 4 tahun ini dia kemana? Ini saya bilang online ini. Kalau ada anggota DPR yang lihat, biarkan dia merasa. Saya taruh di YouTube. Biar jelas. Ya. Saya pernah ikut anggota reses di dekat dekat tempat tinggal saya dari Partai Golkar. Saya bilang, Pak, Bapak menjabat 5 tahun, kenapa baru datang sekarang saat sudah mau pemilihan? Selama 4 tahun belakangan ini Bapak kemana? Diam, dia tidak bisa menjawab. Ya. Oke, kalau kalian jadi anggota legislatif nanti, mana tahu rezeki kalian ya kan, ke depan kan rezeki kalian bagus jadi anggota legislatif pula, kalian duduk. Ya, ingat kata-kata saya, jangan hanya kalian duduk di kantor. Ya, nggak mau saya berkunjung ke kantor kalian, walaupun kalian udah jadi pejabat, malu saya. Tapi kalau kalian ke wilayah, bilang kalian di wilayah mana, misalnya ada mengatasi paret mampet. Kalau saya bisa bantu, saya datang. Saya bangga kalau mahasiswa saya nanti jadi pejabat seperti itu. Pak, saya lagi di sini Pak, bawa anggota bersih-bersihkan selokan ini. Kalau saya nggak ada kegiatan, saya datang. Daripada Pak, datang Pak ya ke kantor saya, baru dilantik nih 2 minggu yang lalu, kita makan-makan di sini. Kiamat saya nggak datang. Ya. Saya bukan sok idealis, tapi dari awal saya bilang kalau kalian mau jadi pejabat publik, kalian harus bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk diri sendiri. Ya, karena yang kalian makan gaji kalian itu dari pajak negara, pajak masyarakat. Itu polisi, tentara, itu siapa yang bayar? Siapa yang menggaji mereka? Negara. Dari mana negara uangnya? Dari pajak kalian lah. Pajak rumah makan, PBB,
pajak klaim di mall. Ya itulah Pak, makanya nanti duduk orang itu tambah sengsara rakyat ini ya Pak. Naik lagi sembako, BBM semuanya. Makanya Bapak jadi Bukan, golput aja kita caleg ini Pak. makanya saya agak mohon maaf agak nggak masuk di akal dengan salah satu caleg yang kasih subsidi bagi Rakyat. ibu hamil. Katanya bisa. Ya, sama subsidi BBM gratis. Oh itu Anies, Pak Anies. Sepeda nanti besok. Bayangkan, ya. Indonesia punya ladang minyak di mana? Hah? Ada nggak Indonesia punya ladang minyak? Nggak ada. Qatar yang punya ladang minyak, Kuwait yang punya ladang minyak, nggak ada menggratiskan minyak. Anies itu Pak, bongkar-bongkar itu Pak. Kan? Mereka punya ladang minyak loh. Pikir jalan ke Qatar. Kalau kalian beli bensin gratis, mana ada gratis? Bongkar aja itu Anies itu Pak. Hah? Ibu hamil, bayangkan, ya, bayangkan. Maaf kata, ya, orang hamil aja dikasih biaya kok, ya kan? Setiap bulan dikasih gaji, segala macam. Seks bebas akan merajalela. Kenapa? Nggak ada lagi perempuan yang takut. Nanti mas tanggung jawabnya gimana? Malah sekarang perempuan enak, hamil dapat uang dari negara. Ya kan? Kalau dulu iya betul. Kalau dulu perempuan hamil luar nikah itu malu. Kalau sekarang nggak, bangga. Ngeri saya. Hah? Yang heboh tes DNA, tes DNA. Kalau perempuan heboh tes DNA di media, berarti dia udah mengakui bahwa diri dia nggak bagus. Karena dia nggak tahu siapa bapak anaknya harus dites DNA. Hah? Berarti ada berapa laki-laki sama dia? Ya kan? Kan logikanya seperti itu kan? Itu yang udah jajan di kafe-kafe itu Pak. Seharusnya kan kalau ya, seharusnya kalau perempuan itu pasti tahu, ya, siapa yang sudah sama dia, ya, siapa yang harus dimintain pertanggungjawaban sudah tahu. Nah, perlu tes DNA. Ya. Jangan kalian lakukan seperti itu. Kalau kalian lakukan seperti itu, saya komentari di YouTube kalian, udah gila ini anak. Kalau kalian berani buat seperti itu, saya bilang ini udah gila nih murid saya tuh waktu kuliah sama saya, stres dia. Mempermalukan diri kalian sendiri. Itu apa coba? Ya, kalau kalian sanggup, pelihara anaknya. Nggak sanggup, masuk ke panti asuhan, udah selesai. Apa yang kalian teriak-teriak tes DNA? Jadi pertanyaan saya itu Pak, maaf ya Pak, itu yang janjian itu ibu hamil itu apa itu di adopsi dia itu berhasil dia masuk jadi caleg gitu Pak, jadi anggota DPR. Jebol dia. Belum tahu juga, belum ada apanya, belum ada kabarnya juga sampai sekarang. Nah gini, kalau saya bilang kalau adopsi itu bagus. Nah, kalau kalian mampu, misalnya kalian kaya nanti, kalian punya istri, punya anak, mau adopsi, ambil nggak apa-apa, bagus. Kalian menyelamatkan masa depan anak yatim, ya kan? Tapi jelas yang kalian adopsi anak yatim, jangan perlu masih ada mama ada bapaknya. Tuh kalian buat mama bapaknya malas. Kalian adopsi anak yang masih ada mama bapaknya, kalian buat mama bapaknya jadi pemalas. Oh, udah dibiayai pasangan itu kok. Ya kalau kalian ambil anak di panti asuhan, tanya silsilahnya. Ini mana, bapaknya di mana? Oh, udah meninggal dua-dua. Keluarga terdekat si anak mana? Oh, udah nggak ada, udah habis, udah ambil. Lebih bagus gitu. Ya. Jangan bangga.
Selanjutnya teori negara Marxis klasik. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memiliki kepentingannya sendiri. Apa maksudnya ini? Dalam teori negara ini bahwa negara ditekankan bahwa negara itu tidak memiliki kepentingannya sendiri. Negara itu adalah sebagai alat untuk melaksanakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan presiden, wakil presiden, ketua umum segala macam, bukan. Tapi kepentingan masyarakat. Hanya kalau kalian jadi anggota legislatif, kalau ada masyarakat demo, dikasih masuk, suruh bicara baik-baik. Sama kayak semalam Gibran, ya, di demo masyarakat, nah, tolak Gibran jadi wakil presiden, tolak politik dinasti, turun Gibrannya, ditanyain sama masyarakatnya. Yuk Bu, bicara apa yang mau disampaikan. Nggak ada Pak. Dijumpai korlapnya. Apa Pak aspirasi yang mau disampaikan ke saya? Ayo silakan duduk di kantor. Nggak ada Pak. Jadi kalian demo mau ngapain? Nggak tahu tujuan demo. Ya kan? Ada tuh videonya viral. Ya, kalian cek. Ada tuh di YouTube pendek, di TikTok, di apa. Snack video ada. Pikirnya mereka demo, Bobinya, Gibrannya lari. Enggak, didatanginnya. Tanpa pengawal datang deh. Apa yang mau disampaikan Bu? Enggak tahu. Ya, hati-hati. Kalian jangan sok-sok ikut demo tapi kalian nggak tahu permasalahannya. Nanti misalnya kalian demo nih, kantor wali kota. Nah, kalian nggak tahu apa masalah, ikut-ikutan aja. Turun Pak Bobi. Tanya, kalian demo apa, Dek? Nggak tahu, Pak. Kan konyol, kalian datang ke tempat demo tapi kalian nggak tahu apa yang kalian demo kan. Itu mah MD tuh Pak, yang bikin kekacauan itu. Terus Pak kali ikutan itu Pak. Itulah banyak yang demo-demo bayaran. Itu seperti itu, demo-demo bayaran. Yang kelima, teori negara Bonapartis. Teori negara Bonapartis. Apa maksudnya? Bahwa negara tidak hanya dipandang sebagai alat yang berkuasa, dan tak sekedar pengelola kepentingan kaum borjuis. Borjuis, kaum kelas atas. Borju, orang-orang atas, orang-orang berduit, orang-orang punya kepentingan politik segala macam. Ya. Jadi di sini bahwa negara itu harus mandiri, tahu apa kepentingannya, ya, bukan kepentingan titipan, ya, bahasa-bahasa yang umum dipakai. Nggak boleh nih kalian kalau
misalnya jadi wali kota, kalian mendahulukan kepentingan titipan, nggak boleh. Walaupun kalian misalnya dimajukan oleh satu atau beberapa partai politik, ya, tapi kalian bisa menjalankan apa yang diinginkan mereka setelah kalian menjalankan tugas utama kalian kepada rakyat, mengabdi kepada rakyat. Ya. Jangan kalian dulukan dulu kepentingan partai politik. Kalau kalian nggak bisa ngatur seperti itu saya sarankan kalian DPD. Kalau kalian bisa menjawab ketika dipaksa, ya silakan. Ya. Nah, pun masuk partai politik pun nggak bisa gratis, masuknya gratis. Ada iurannya juga Pak. Nah, tapi dalam beraktivitas di situ kan ada biayanya. Udah tuh, kalau kalian mau masuk nama kalian jadi caleg di pemilu, kan ada biayanya juga, ya kan? Memasukkan nama misalnya, oh saya mau beli nama nomor 1, 3 miliar, nggak ada masalah. Apa keuntungan nomor 1? Kalau kalian hanya nyucuk partainya aja yang dapat suara nomor 1. Saya pernah sekali jadi anggota PPS di KPU pada saat pemilu Rahutman, pilkada Rahutman. Terus saya jadi petugas di situ, lumayan. Ya gajinya lumayan, kerjanya juga lumayan. Apalagi kalau udah mendekat-dekat hari H pemilu, bisa kita seminggu 2 minggu nggak pulang. Tidurin mana? Kantor lurah, kantor camat, kantor KPU. Jadi kalian harus siap. Kalau kalian mikir jadi petugas PPS honornya tinggi, daftar tapi nggak tahu kerjanya kayak mana. Apalagi ini mau legislatif. Tahu legislatif 5 tahun yang lalu? Saya jadi tim di salah satu partai. Ya. Jam berapa selesainya? Saya di Sukarame 2 itu jam 3 pagi. Saya pulang ke rumah di TPS di dekat rumah saya jam berapa selesai? Jam 6 pagi. Walaupun kalian hanya jadi saksi partai, kalian nggak boleh tinggalkan TPS. Ya? Yang keenam, teori negara pluralis. Teori ini melihat negara sebagai alat yang netral. Dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara. Ya. Ini apa? Ini misalnya ya seorang presiden misalnya, walaupun dia didukung oleh banyak partai politik, tapi dia tetap apa yang ingin dia lakukan, bukan apa yang partai politik harapkan. Ya, nah itu jadi presiden tuh kalau saya bilang seperti itu tuh luar biasa. Ya, kalau ada presiden yang bisa menjalankan seperti itu, Jokowi ya, disuruh Ibu Mega jangan masukkan Pak Prabowo, masukkan. Itu harus seperti itu. Iya bagus, Jokowi ini Pak, BLT, UMKM semua mantap.
harus bisa apa yang kehendaki oleh dirinya, bukan partai. Makanya hati-hati kita dalam memilih. Ya. Jadi kalau orang yang hanya menjalankan tugas-tugas, hati-hatilah. Berarti kalian hanya sebagai supir. Ada majikan sebelah kanan, sebelah kiri. Ya itulah Ini belok kanan, ini belok kiri. Mahfud MD itu majikan dan caranya. Yang ke-7, teori negara korporatif. Korporatis. Apa ini? Yaitu gagasan korporatisme. Gagasan korporatisme secara sederhana diartikan sebagai sebuah proses pengambilan putusan atau kebijakan yang dilakukan oleh badan yang terorganisir. Yang dilakukan oleh lembaga badan yang terorganisir. Ya, apa maksudnya ini? Bahwa presiden sebagai pejabat publik, tapi pelaksanaan hukum dan peradilan tetap ada bidangnya masing-masing. Ya. Contohnya MK. Maksudnya apa? MK harus ya independen. Orang yang duduk di MK, kalau MK kan bukan hakim, MK kan bukan PNS. Kalau MA ya pasti PNS. Kalau PNS sudah pasti dari awal kita masuk PNS itu udah ada perjanjian bahwa kita tidak boleh terlibat langsung dalam partai politik manapun. Jadi kalau MK dari mana? MK itu praktisi-praktisi hukum, ada seleksinya. Kita daftar, nanti diseleksi, ikut ujian segala macam, baru dilakukan pemilihan. Makanya yang banyak duduk di MK itu pengacara yang udah 30 tahun, yang puluhan tahun itu banyak yang duduk seperti itu. Oh, itu berarti bukan dari PNS gitu Pak? Kan, ada juga yang pensiunan hakim, ada. Nah, kalau pensiunan hakim mungkin dia bosan di rumah aja, udah habis masa dia di MA, misalnya mungkin bisa pindah ke MK dengan dia mengikuti seleksi segala macam. Ya, jadi yang dua lembaga ini harus tidak tersentuh oleh partai politik manapun. Jadi Dewan Pertimbangan Agung itu udah dibubarkan atau gimana itu Pak? Nggak ada batang hidungnya. Iya, nggak ada lagi sekarang apanya. Nggak ada juga kabar pembubarannya, nggak ada. Ya, nggak tahu sekarang fungsinya ada di mana. Ya, seharusnya fungsinya yang membantu presiden. Iya, kayak dulu zaman Soeharto kan Dewan Pertimbangan Agung penasihat presiden ya Pak ya. Penasihat presiden, tapi sekarang nggak terlalu banyak kabar-kabarnya. Jadi yang sekarang lagi heboh itu MK karena Prabowo ikut umur. Bukan, ipar Jokowi. Iya, Prabowo satu umur juga Pak. Iya. Hakim ketuanya ya, Saldi apa ya coba selesai. Itu ipar Jokowi. Ya. Sebenarnya memang nggak boleh. Ya.
Sama seperti ini. Kalau misalnya kalian nanti rezekinya kalian jaksa atau hakim, ya, misalnya kalian jaksa atau hakim, ini terdakwanya ini masih ada hubungan keluarga sama kalian. Misalnya ini ya, kalian harus mundur. Etikanya harus seperti itu. Di pengadilan agama juga seperti itu. Jika kalian hakim pengadilan agama, ini ada cerita harta warisan, gugatan harta warisan, kalian nggak boleh jadi hakim di situ. Kalian harus mengundurkan diri jadi dari perkara hakim itu, biar ditugaskan oleh ketua pengadilan agama, hakim yang lain. Supaya apa? Supaya netral. Itu ada di undang-undang peradilan agama. Ya, di pengadilan peradilan umum pun ada undang-undangnya. Jadi nggak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya kalian menjabat sebagai hakim konstitusi, mau melamar sebagai hakim konstitusi, tapi ada keluarga kalian sebagai pejabat di kementerian, kalian nggak boleh. Harusnya kalian sadar sendiri. Jangan tunggu direcoki orang. Malu jadi ya sekarang kan. Mana direcokin orang. Nggak boleh. Itu memang ada. Jadi ya misalnya kalian nanti jadi hakim, kalian dikasih nih perkara, nah kalian baca-baca perkaranya, cuman bacanya cuman kejadiannya, nah, kejadiannya apa segala macam. Udah biasa kan gitu hakim kan. Ternyata pada saat pelaksanaan hari pertama itu masih keluarga kita, ya di sidang itu bilang, karena terdakwa atau pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saya, dengan ini saya mundur sebagai hakim dalam perkara ini dan akan dilanjutkan oleh hakim anggota 1 dan nanti hakim anggota 2 jadi 1 dan yang kedua ditugaskan oleh pengadilan agama lagi atau pengadilan negeri lagi. Itu etikanya. Jadi kalau orang hukum ini yang perlu kita dahulukan adalah bukan kepintaran kalian, bukan ahli tidaknya kalian sebagai praktisi hukum, tapi etika kalian dalam menghadapi sesuatu. Ya? Kalau saya bilang, saya ngasih contoh, selalu merendah aja. Ya? Yang selanjutnya teori negara strukturalis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif, yang biasa disebut otonomi relatif negara. Apa ini? Maksudnya suatu negara itu harus bersifat mandiri, ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun, ya presiden ini nggak boleh kena tekan dari pihak manapun, ya harus seperti ini, harus seperti ini. Harus netral lah gitu. Nah, jadi harus netral walaupun dia didukung oleh partai politik A, B, C, D, E. Dia harus mendahulukan kepentingan rakyat. Ya. Kalau ini berbicara, iya sabar nanti saya lakukan. Setelah kepentingan rakyat dulu. Ya kan? Karena kepentingan masyarakat di atas kepentingan golongan dan kelompok masyarakat tertentu. Nggak boleh tiba-tiba kalian mendahulukan misalnya partai A karena dia udah mengajukan saya misalnya. Nggak boleh. Yang terakhir, teori negara organis. Apa maksudnya? Negara bukanlah
cermin dari tuntutan negara, bukanlah cermin dari tuntutan dalam masyarakat. Akan tetapi negara berperan aktif dalam mengambil kebijakan. Negara berperan aktif dalam mengambil kebijakan non-demokratis sehingga negara tidak melayani kepentingan umum. Kita lihat dari kata-katanya yang terakhir, bahwa negara tidak melayani kepentingan umum. Ya. Kata melayani harusnya diganti melaksanakan kepentingan umum. Makanya tadi pakai tidak melayani kepentingan umum. Jadi presiden itu bukan melayani kepentingan masyarakat, tapi melaksanakan kewajibannya untuk kepentingan masyarakat. Beda kan? Bedanya tipis. Satu merupakan keharusan yang semestinya, yang satu lagi keharusan karena disuruh. Ya kan? Kalau melayani kan berarti kan disuruh. Kamu harus melayani masyarakat. Kamu harus melayani si A. Kan disuruh kan? Ya. Tapi kalau melaksanakan kewajiban, dia udah tahu kewajibannya apa. Ya. Apa yang harus dilakukannya, apa yang harus tidak dilakukannya. Itu harus jelas. Karena dengan kalian masuk ke dalam suatu lingkaran politik, kalian nggak bisa serta-merta mengenyampingkan kepentingan masyarakat. Ya. Lihat, kalau ada caleg yang minta pilih kalian, tapi dia datangnya 5 tahun cuma sekali, jadi gak usah dipilih. Saya betul. Ada beberapa caleg datang ke gang saya, bahkan tetangga, mamanya tinggal di gang sebelah saya, tapi datangnya cuma saat mau pemilihan ini. Dia udah oke lah yang 5 tahun belakangan ini dia nggak duduk, tapi yang 15 tahun sebelumnya dia duduk. Kemana dia selama 15 tahun itu? Dia duduk, dia dapat gaji, dia dapat uang aspirasi. Ya. Setiap anggota legislatif itu dapat uang aspirasi setiap bulannya, bukan 5 tahun sekali. Jadi dana aspirasi itu untuk apa? Untuk kalian mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan untuk kalian bagi-bagi. Ini turun nih dana aspirasi 150 juta. Kalau kata Krisdayanti itu sekitar berapa? 165. Ada Krisdayanti bicara. Ya, gajinya kecil, gajinya sekitar berapa juta gitu, tapi itunya 7 juta, itunya 135 kalau nggak salah uang aspirasinya. Bayangkan kalau uang aspirasinya nggak kalian lakukan kepada masyarakat, kalian nggak mengunjungi masyarakat, mau kalian apakan itu? Berarti kalian udah korupsi. Oke, nggak korupsi kepada negara atau apa, nggak merugikan keuangan negara, tapi korupsi kepada masyarakat. Nah, ini saya tekankan kenapa? Karena mana tahu kedepannya kalian setelah tamat jadi anggota legislatif. Kan kita nggak tahu rezekinya masing-masing. Sekarang aja kalian bilang enggak. Tiba-tiba nanti 4 tahun yang akan datang kalian tamat, kalian ditawari, "Dek, masuk sini, Dek. Kita ada kerja ini, ada ini, ada ini." Jangan bilang, enggak lah Pak, nggak mau, saya nggak tertarik sama partai politik. Jangan, nanti termakan sumpah. Saya bilang itu aja, jangan sampai nanti termakan sumpah. Ujung-ujungnya nanti dia pula yang paling getol
di partai politik. Nah, ya, saya rasa inilah materi pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pekan yang akan datang.